Dia memikirkannya sebentar, tapi dia masih belum bisa memahaminya. Akhirnya, dia menyerah dan mengesampingkan pikirannya. Dia berdiri di samping Luo Yunxiang untuk melindunginya. Di monumen Dewa Dunia ini, meski terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia yakin bisa mengatasinya. Fenomena Luo Yunxiang menjadi semakin kuat. Seluruh gua dipenuhi lampu merah. Li Yunxiao merasa sangat nyaman saat dia berdiri di sana. Kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Dia tiba-tiba teringat Meng Bai. Tubuh racun alami juga merupakan tubuh dewa. Itu bisa diubah menjadi energi dan diserap oleh seni penciptaannya. Dia tidak menyangka fenomena 9 matahari akan sama. Dia menyerapnya dengan hati-hati. Tampaknya lebih kuat dari racun tubuh Meng Bai. Oke. Tiba-tiba, suara lembut keluar dari mulut Luo Yunxiang. Li Yunxiao terkejut. Dia bergegas ke depan untuk memeriksa. Dia melihat yang qi positif yang kuat keluar dari dirinya. Dia tidak bisa dekat dengannya. Seluruh tubuh Luo Yunxiang berwarna merah. Dia tampak seperti terbakar. Dia tampak sangat kesakitan. Apakah dia menderita serangan balik tubuh dewa seperti Meng Bai? Li Yunxiao menyadari apa yang sedang terjadi. Tubuh Luo Yunxiang tidak sanggup menahan qi asli 9 matahari yang begitu kuat. Dia berkata dengan marah, apa yang Yu berikan padanya? Dia segera menggunakan seni penciptaan untuk menyerap sejumlah besar qi asli 9 matahari ke dalam tubuhnya. Dia mengubahnya menjadi qi asli, miliknya. Budidayanya terus meningkat. Namun ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kecepatan penyerapannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan pelepasan tubuh Luo Yunxiang. Jika sesuatu terjadi pada Yunxiang, aku pasti akan menghapus klan monster dari alam surga seni bela diri. Wajah Li Yunxiao sedingin es. Niat membunuhnya melonjak. Dia bukanlah orang yang baik sejak awal. Mereka yang menguasai suatu wilayah dan menguasai dunia. Siapa di antara mereka yang tidak membunuh banyak orang? Dalam keadaan marah, pemusnahan seluruh wilayah adalah kejadian biasa. Seiring berjalannya waktu, Li Yunxiao, yang telah menyerap qi asli 9 matahari dalam jumlah besar, naik 1 bintang dan menjadi Raja Bela Diri bintang 8. Namun Luo Yunxiang sedang koma dan tidak ada yang bisa berada dalam jarak 10 meter darinya. Wajah Li Yunxiao menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga gemetar. Hal yang sama terjadi lagi, dan orang-orang di sekitarnya tidak berdaya untuk melindunginya. Di monumen Dewa Dunia ini, meski terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia yakin bisa mengatasinya. Fenomena Luo Yunxiang menjadi semakin kuat. Seluruh gua dipenuhi lampu merah. Li Yunxiao merasa sangat nyaman saat dia berdiri di sana. Kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Dia tiba-tiba teringat Meng Bai. Tubuh racun alami juga merupakan tubuh dewa. Itu bisa diubah menjadi energi dan diserap oleh seni penciptaannya. Dia tidak menyangka fenomena 9 matahari akan sama. Dia menyerapnya dengan hati-hati. Tampaknya lebih kuat dari racun tubuh Meng Bai. Oke. Tiba-tiba, suara lembut keluar dari mulut Luo Yunxiang. Li Yunxiao terkejut. Dia bergegas ke depan untuk memeriksa. Dia melihat yang qi positif yang kuat keluar dari dirinya. Dia tidak bisa dekat dengannya. Seluruh tubuh Luo Yunxiang berwarna merah. Dia tampak seperti terbakar. Dia tampak sangat kesakitan. Apakah dia menderita serangan balik tubuh dewa seperti Meng Bai? Li Yunxiao menyadari apa yang sedang terjadi. Tubuh Luo Yunxiang tidak sanggup menahan qi asli 9 matahari yang begitu kuat. Dia berkata dengan marah, apa yang Yu berikan padanya? Dia segera menggunakan seni penciptaan untuk menyerap sejumlah besar qi asli 9 matahari ke dalam tubuhnya. Dia mengubahnya menjadi qi asli miliknya. Budidayanya terus meningkat, namun ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kecepatan penyerapannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan pelepasan tubuh Luo Yunxiang. Jika sesuatu terjadi pada Yunxiang, aku pasti akan menghapus klan monster dari alam surga seni bela diri. Wajah Li Yunxiao sedingin es, niat membunuhnya melonjak. Dia bukanlah orang yang baik sejak awal. Mereka yang menguasai suatu wilayah dan menguasai dunia, siapa di antara mereka yang tidak membunuh banyak orang? Dalam keadaan marah, pemusnahan seluruh wilayah adalah kejadian biasa. Seiring berjalannya waktu, Li Yunxiao
yang telah menyerap ki asli 9 matahari dalam jumlah besar, naik 1 bintang, dan menjadi Raja Bela Diri bintang 8. Namun, Luo Yunxiang sedang koma, dan tidak ada yang bisa berada dalam jarak 10 meter darinya. Wajah Li Yunxiao menjadi gelap saat dia menggepalkan tinjunya begitu erat hingga gemetar. Hal yang sama terjadi lagi dan orang-orang di sekitarnya tidak berdaya untuk melindunginya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka jatuh ke dalam bahaya satu persatu. Saudara Meng Wu juga seperti itu. Begitu pula Luo Yunxiang. Itu semua karena dia terlalu lemah. Biarpun dia memiliki senjata dalam yang tak tertandingi seperti monumen ilahi dunia, dia sebenarnya tidak mampu melindungi orang yang ingin dia lindungi. Matanya benar-benar merah. Niat membunuh secara bertahap mengembun di luar tubuhnya, membentuk aura hitam keunguan. Rasanya seperti angin puyuh berputar di sekitar tubuhnya, mengisolasi 9 yang qi sejati, seolah-olah dewa kematian telah turun. Li Yunxiao tiba-tiba membeku. Dia sedikit mengangkat tangannya. Aura pembunuh ungu tua bergerak maju, segera memecahkan celah di 9 yang qi sejati, tetapi dengan cepat menutup kembali. Meski niat membunuh yang dipadatkannya tidak sekokoh niat Tuan Yu yang menjelma menjadi lengan dewa kematian, tetap saja Ramayana yang legendaris. Itu benar. Meskipun 9 yang qi sejati ini adalah kekuatan tertinggi, itu hanyalah sejenis atribut kekuatan. Sama seperti racun tubuh Meng Bai, Ramayana yang dibentuk oleh niat membunuh dan qi iblis hitam di Jia. Semuanya jauh lebih kuat dari vitalitas normal. Sama seperti berbagai elemen yang bermutasi. Li Yunxiao bergumam pada dirinya sendiri, karena tubuh ilahi bulan terangku dapat memurnikan Ramayana, maka kekuatan mutasi ini juga harus dimurnikan. Matanya bersinar karena terkejut, dan dia buru-buru mengoperasikan kekuatan tubuh dewanya. Di atas titik akupunktur di sekujur tubuhnya, bola cahaya putih dengan ukuran berbeda mulai bermunculan. Mereka seperti mutiara bercahaya di Laut Timur, memancarkan cahaya terus-menerus dan terhubung satu sama lain. Sinar cahaya putih keluar dari tubuhnya, diikuti sinar kedua, sinar ketiga. Setiap sinar melintasi langit dan terhubung satu sama lain, menerangi ruang murni yang terus meluas. Ini adalah tubuh dewa dari tubuh bulan terang. 24. Jembatan, terang, bulan, benar saja. Begitu tubuh sucinya muncul, 9 yang qi sejati secara bertahap menyebar di bawah cahaya putih, berubah menjadi kekuatan paling murni dan menyebar ke segala arah. Hasil ini menyebabkan Li Yunxiao sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Tubuh ilahinya diwarisi, dan pada awalnya jauh lebih lemah daripada tubuh ilahi bawaan orang-orang seperti Luo Yunxiang dan Meng Bai. Tetapi tubuh dewa ini mampu memurnikan semua kekuatan yang bermutasi dan merupakan musuh dari semua tubuh dewa. Siapa yang menciptakan tubuh ilahi dari tubuh bulan terang ini? Belum pernah ada rekor orang luar biasa seperti ini dalam sejarah benua ini. Munculnya teknik pemurnian tubuh di benua ini juga terjadi di era ketika semua jenis tubuh ilahi bawaan telah menunjukkan kekuatan besar. Para pejuang Hautian itu, untuk mencapai alam yang sama, terus-menerus mengembangkan semua jenis teknik pemurnian tubuh. Mereka berharap dapat mencapai efek yang sama, seperti tubuh ilahi melalui berbagai macam teknik pemurnian tubuh. Beberapa dari mereka yang terbaik melakukannya, dan bahkan berkultivasi hingga melampaui keberadaan tubuh dewa, dan dengan demikian menciptakan jalur seni bela diri yang benar-benar baru. Teknik pemurnian tubuh tirani adalah sebuah eksistensi yang menggabungkan semua teknik tubuh ini. Dan ketika dikembangkan hingga alam puncak, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, seseorang dapat memecahkan kehampaan dengan tinjunya dan menghancurkan bumi dengan kakinya. Hukum langit dan bumi diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tubuh fisik dan dapat menekan tubuh dewa manapun. Tubuh ilahi dari tubuh bulan terang ini juga seharusnya merupakan produk dari zaman itu. Tetapi karena terlalu sedikit orang yang dapat memperoleh warisan ini, maka ia terkubur dalam sejarah. Li Yunxiao menggumamkan analisisnya.
dan berkata, "Jembatan 24 bulan ini hanya memiliki efek memurnikan kekuatan aneh dan masih jauh dari sebanding dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan terintegrasi dengan hukum langit dan bumi dan dapat menekan semua kekuatan. Tiba-tiba, dia merasa dirinya terlalu rakus dan dia tidak membayar harga apapun. Dia memperoleh manfaat seperti itu tanpa alasan dan masih belum puas. Tapi kemudian dia berpikir lagi, ini adalah taruhan 2 miliar batu primordial kelas menengah dan tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak membayar harga apapun. Dia mengumpulkan pikirannya dan terus memurnikan energi 9 yang cahaya putih menyelimuti tubuh Luo Yunxiang dan ekspresi menyakitkannya perlahan menghilang, berubah menjadi ekspresi tenang. Meskipun 9 yang Qi sejati telah dimurnikan, kekuatan murni masih ada. Apalagi terus mengalir tanpa henti, tanpa diduga, secara bertahap menyatu dengan cahaya bulan yang terang. Cahaya di seluruh gua berubah menjadi merah terang, dan kabut tebal muncul di sekitar mereka berdua. Perubahan ini membuat Li Yunxiao sangat terkejut, dan dia tidak dapat memahaminya. Meskipun dia adalah Kaisar Wu yang tak tertandingi, tidak banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Tetapi bagaimanapun juga, tubuh dewa adalah keberadaan yang tidak dapat ditemukan pada 10.000 orang, dan mereka yang belum pernah bersentuhan dengannya tidak akan mengerti banyak. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia merasa bahwa dua jenis kekuatan yang menyatu tampaknya mempengaruhi perubahan pada tubuhnya, dan kekuatannya terus meningkat. Selama Yunxiang baik-baik saja, dia duduk dengan damai dan mulai mengembangkan kekuatan ini. Sirkulasi Qi primordial di tubuhnya bahkan lebih cepat daripada saat dia menyerap energi 9 yang saja. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luo Yunxiang akhirnya terbangun secara bertahap. Dia melihat sekeliling dengan heran dan segera teringat apa yang telah terjadi. Dia memandang Li Yunxiao di depannya, dan dia sepertinya telah memasuki keadaan misterius dan ada perasaan aneh di tubuhnya. Dia melihat tingkat kultivasinya dan terkejut. Dia hampir berteriak. Perasaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya memiliki kekuatan yang sangat besar yang melonjak di tubuhnya. Kekuatan ini akhirnya meyakinkannya bahwa dia telah memasuki alam 6, kombinasi martial leluhur. Apa yang orang itu berikan padaku untuk dimakan? Tampaknya itu semacam darah, dan itu benar-benar memungkinkan saya untuk maju pesat dalam kultivasi. Apa yang dia coba lakukan? Luo Yunxiang sangat bingung. Dia melirik Li Yunxiao, yang masih dalam kondisi meditasi dan perasaan manis muncul di hatinya. Saat ini, dalam suasana yang aneh ini, hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Mereka duduk saling berhadapan, dan ini adalah pertama kalinya dia memandangnya dari jarak sedekat itu. Dia sebenarnya sedikit linglung saat mengagumi setiap sudut wajahnya. Tuan Gu Feiyang, Luo Yunxiang berseru dengan lembut di dalam hatinya. Dia rela duduk diam seperti ini selamanya, dan selamanya menjadi burung kecil di sampingnya. Biarkan waktu berhenti pada saat ini. Tiba-tiba, Li Yunxiao membuka matanya. Cahaya ilahi bersinar di suasana tenang seperti kabut dan kilat, dan itu membuat Luo Yunxiang ketakutan. Dia terkejut karena suasana mabuk cinta, dan wajahnya menjadi merah padam. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Luo Yunxiang tidak berani menatap matanya. Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk ringan beberapa kali, dan dengan lembut berkata, Li Yunxiao melihat ekspresinya, dan bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Sekarang bukan waktunya membiarkan imajinasimu menjadi liar. Tahan napas dan fokus, dan lepaskan kekuatan tubuh dewamu. Saat ini, tubuh ilahi bulan syaraku dan tubuh ilahi 9 yang milikmu tampaknya telah mengalami semacam perubahan yang aneh. Tidakkah kamu merasa kekuatan di sekitarmu sangat aneh?" Baru pada saat itulah Luo Yunxiang melepaskan kesadaran ilahinya, dan dengan sangat cepat dia merasakan kekuatan aneh itu. Di bawah kekuatan ini, tubuhnya tidak hanya terasa sangat nyaman, tetapi juga sangat bermanfaat baginya. Li Yunxiao berkata dengan heran,
kamu tidak merasakannya. Wajah Luo Yunshang menjadi semakin merah. Dia menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi kepahitan yang tersembunyi. Dia berpikir dalam hati, bukankah itu semua karena kamu? Li Yunxiao berkata, ini seharusnya merupakan perpaduan dari dua kekuatan tubuh dewa secara kebetulan. Saya tidak tahu berapa lama ini bisa bertahan dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi lagi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk segera berkultivasi. 1 menit setara dengan 1 hari. Luo Yunshang sedikit menggigit bibirnya dan dia juga duduk bersila untuk berkultivasi. Namun, hanya setelah sekian lama dia memasuki keadaan aneh itu. Keduanya duduk berhadap-hadapan dan aura mereka terus melonjak dan menyatu satu sama lain. Pada saat ini, tidak hanya aura mereka, tetapi jiwa mereka juga sepertinya terhubung secara bertahap. Tubuh mereka tidak memiliki sayap phoenix terbang, namun hati mereka terhubung. Saat jiwa mereka bersentuhan satu sama lain, hati mereka bergetar pada saat yang sama, dan mereka segera terbangun dari keadaan aneh itu. Kekuatan tubuh ilahi mereka juga terpengaruh, dan mereka tidak dapat lagi stabil, dan mereka secara bertahap mulai menolak satu sama lain. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.